Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini saya senang berjumpa kembali dengan saudara sekalian dalam program Sarapan Rohani Gereja GNH Abian Basi. Dan tentunya saya terus berdoa kepada Tuhan, kita semua selalu diberkati dan senantiasa dalam anugerah dan kasih Tuhan. Jika ada di antara saudara yang sakit, dan tentunya kita akan berdoa, saudara akan dapat pemulihan dari Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan dua ayat firman Tuhan dan renungan singkat pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan Tuhan dari semalam yang telah berlalu, sehingga kasih Tuhan terbukti pada pagi hari ini kami masih rasakan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi kami jemaat Tuhan, supaya kami mengerti dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang kami cintai, dan bahkan kami sering menyakiti hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberikan pengampunan-Mu atas kami pada pagi hari ini, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membaca dua firman Tuhan untuk kita semua. Yang pertama terambil dari kitab Yesaya 51 ayat 12. Begini firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Saudaraku, pembacaan firman yang kedua dari 1 Petrus 3 ayat 15. Sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudaraku, renungan singkat pada pagi hari ini diberi judul takut kepada Tuhan. Popularitas, pujian, dan tepuk tangan adalah hal yang didambakan sebagian besar orang yang ada di muka bumi ini. Adakah saat ini pikiran kita dipenuhi pertanyaan, apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Bagaimana saya terlihat di mata orang lain? Apakah selalu baik atau selalu buruk? Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang ingin menunjukkan eksistensi dirinya dengan mencari pengakuan atas apa yang telah dikerjakannya. Akibatnya diri kita terbawa pada ketakutan dan kekhawatiran akan penolakan dan pandangan negatif orang lain atas diri kita. Demi mendapatkan pandangan, pengakuan, dan pujian, kita rela melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan selama ini. Ini adalah suatu bentuk kompromi pasif, dan Tuhan tentunya tidak senang atasnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita hanya takut kepada Tuhan, hanya takut kepada Dia. Demikianlah Petrus mengajarkan kepada jemaat untuk tidak berhenti melakukan perintah Tuhan, dengan mengajarkan kepada jemaat untuk terus melakukan hal-hal yang baik bagi sesama. Mengapa kadangkala kita lebih takut kepada manusia daripada Tuhan? Saudaraku, apakah karena konsekuensi dari Tuhan tidak langsung kita terima? Apapun resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi ketika melakukan kehendak Tuhan, janganlah membuat kita takut dan kecil hati. Karena orang Kristen seharusnya takut akan Allah dan bukan takut kepada manusia. Tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dari ekstensi orang percaya. Dan kita boleh saja mendengar pendapat orang lain, tetapi jangan pernah menempatkan terlalu tinggi penilaian tersebut, karena tentunya pada akhirnya akan mengecewakan.
Kita bisa berbohong untuk menutupi kesalahan kita demi nama baik, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak melihat hal itu baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita punya pilihan untuk hidup demi perkenanan Tuhan atau untuk tepuk tangan buat orang lain, kehidupan kita di bumi hanyalah sementara. Jadi mengapa harus takut pada hal yang juga bersifat sementara? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepadanya, apalagi dengan sengaja melanggar perintah-perintahnya. Tunduk dan lakukanlah firman Tuhan, serta takutlah hanya kepada Tuhan. Demikian firman singkat pada pagi hari ini sebagai dasar kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman yang indah yang telah kami dengarkan pada saat ini. Ampuni dosa kami selama ini jika kami selalu mengandalkan kekuatan manusia, selalu takut kepada manusia. Tetapi pada pagi hari ini kami bertobat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami hanya takut akan Tuhan pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya senantiasa Tuhan memampukan, menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, diberkati setiap aktivitas kegiatan yang jemaat Tuhan akan lakukan, yang telah dipikirkan, direncanakan akan dilakukan pada pagi hari ini. Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan senantiasa memberikan perlindungan-Mu atas kegiatan jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Halaukan kami semua dari mara bahaya kecelakaan Tuhan, dan kiranya semua aktivitas dari pagi, siang sampai malam semua dapat terlaksana dengan baik, semua dapat kami lakukan dengan baik oleh karena Tuhan menyertai kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap obat yang diminum, para medis yang membantu dalam proses penyembuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pemulihan dan kesehatan bagi saudara kami yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, dan inilah kami jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya kami siap untuk melakukan kegiatan kami pagi ini, dan kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat menjalankan aktivitas hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.